Semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning ilmune ilmu Londo, ya ora? Jadi pertama begini Bapak Nyun Sewu, nanti saya mohon Bapak juga ikut merespon ya semua. Jadi tadi beliau Pak Sumanto kan mengatakan kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kue takon aku iki jane pro sopo ya jelas aku pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI, cetha ya. Itu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sopo, opo PDIP, opo Golkar, opo Nasdem, opo Demokrat, opo PKS, opo liyane apa to saiki? PAN, PKB, sak piturute. Nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omongke aku milih opo berarti lara rahasia. Nah, saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor dua, tujuannya PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia, ya, mengabdi kepada rakyat, betul enggak? Tujuannya Golkar apa? Podo toh? Tujuannya Nasdem apa? Podo toh? Mengabdi kepada rakyat. Apa meneh PAN, PKB, Perindo, apa Golkar tujuannya podo ora? Podo. Jadi entuk ora aku anti salah satu dari mereka. Aku salah nih, aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti apa? Wong kabeh jarene ngakune mengabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya, ngono wae. Perkara sing tak coblos kuwi suatu hari ki apa kuwi bebas dan rahasia ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Iki golput ora golput kok ora ngerti, ora entuk ngerti ya. Ora ngerti kowe. Piye carane kowe ngerti nek aku golput apa ora, wong ora ono tandane kan gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto. Ini ada DPRD, ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno, gitu ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada 3 pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja, kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton yo monggo, republik yo monggo, perdikan yo monggo, persemakmuran yo monggo, asal produknya sama dengan mangga itu loh. Arep kok onceki nganggo apa monggo, kok kerakoti yo monggo, yang penting kok pangan enak kan gitu kan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ngomong Pak Sumanto katakan belajar kepada sejarah, kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah Pak. Nyuwun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya siapa? Sebutin 5 nama. Gurune Bung Karno siapa? HUS Cokroaminoto. Siapa meneh? Tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, siapa meneh aku njaluk 5. Yang Madalan ora di jajaran itu dong. Madalan kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Iki sejarah piye cah-cah iki? Sing apa jenis sing nggawe martabak angkatan 45 ki lho. Kayak Jamadalan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokroaminoto, sapa meneh liyane ayo. Pelajaran SD lho. Muhammad Yamin, siapa meneh Mas?
Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, oke banget. Semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning elmune ilmu Londo, ya ora? Elmune ilmu Londo. Jadi begitu gaya Indonesia melu lon, pikirannya melu Londo, jadi republik, trias politika, betul enggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak bikin negara, Pak, kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang barat, bikin negara. Aku orang ngarani negara elek ya. Tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi, bukan kontinuasi, bukan meneruskan mbah-mbah kita, melainkan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang. Padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? Kerajaan. Inggris, Belgia, Spanyol, Denmark, Jerman, kerajaan. Lah kok Indonesia iki republik dhewe iki kuwi janjane biyen iki sinau nang sapa? Saya tanya, Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijaga enggak? Sinau kepada Ronggo Warsito enggak? Kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Itu loh teman sekalian. Kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu saya ke Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar pokoknya kudu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ono lindu kaya ngopo tetap seimbang, ora ambruk omahe. Ono lesus kaya apa ora ambruk omahe. Ono longsor kaya apa tetap ono pire gitu ya. Ada keadaan apapun secara nasional dan internasional, Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri. Nah, Bapak sekalian, di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Pendidikannya ya melu Londo, ya ta? Ya ra? Segala macamnya. Sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di barat. Aku ranyalah ke lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Ya, alhamdulillah. Yang banyak Mas, sebab nanti akhirnya kita pasti kasih ke mereka Mas. Wis mesti ya, aku stincer karo cacah ini. Ya, oke. Kita beri kesempatan dulu untuk ya, oke. Jinteni ya nek wis dijupuk siji loro lagi kok jupuk rono ya. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekarang gini, jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijaga. Contoh, Anda tahu yang namanya negarawan. Kalau beliau politisi, nah negarawan ini sing piye? Contoh negarawan di dunia siapa? Aku mas, sing cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku ini keset tuh. Sing ketok aku njur Cak Nun, aku dudu negarawan aku. Sopo contoh negarawan yang ada dalam sejarah dunia? Hitler. Coba ya tahu tega gitu saja. Negarawan kok Hitler gitu. Gus Dur politisi. Mahatma Gandhi, oke. Siapa meneh? Apa tuh bedanya negarawan kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari, disenauni. Orang kudu saiki neng kok aku dikelingan
Ono bedane lo negarawan karo politisi. Yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan, orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya. Nyun sewu ya, ini sebenarnya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah, bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad SAW. Loh, karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya Ats-Tsaqafah Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin dudu wong pinter, dudu Kanjeng Nabi, sehingga rakyat dewe, rembug dewe. Kalau di Indonesia yang bikin aturan nek ora pemerintah, DPR, kan gitu. Kalau di Madinah yang bikin rakyat langsung, karena negarawannya namanya Muhammad, dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam, ngemong ngayomi. Nek cara Jawa hamengku buwana, dudu hamengku bawana. Nek buwana bumi, bawana alam semesta, jadi nek hamengku bawana berarti malaikat Jibril. Itu. Nah gitu ya Bapak sekalian ya. Contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawannya? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan, orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik, gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan Gusti Allah ngongkon, kapan Gusti Allah ngelarang, kudu hafal, gitu ya. Cokroaminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais harusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan tapi sangat berpolitik, kan gitu, karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Ora salah loh kui, saya cuma memberi kategori di telon di gedok loh ya. Nah Bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun Dandim, meskipun Kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan. Gitu ya, mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas, karena di kabupaten saya masih punya harapan besar. Neng kene iki kerengane ora kaya ning Jakarta, gitu loh. Ono sih ambisi ya ono, kepentingan ya ono, tapi kalau di kabupaten masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan satu sama lain. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus, kita cari bersama-sama. Sebelum saya teruskan kepada bapak-bapak, atau mungkin langsung kalau ada respon Pak, saya persilakan loh, sampean monggo loh, mikrofonnya tersedia loh, Bapak, monggo. Kalau ada saya mohon dipotong saya. Tidak apa ya, lanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya. Soal negara, kerajaan, kuwi sing bener sing ndi to jane? Apa kudu raja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, apa entuk orang nganggo institusi kaya ning Madinah? Padha wae to Gusti Allah ngidinke karo-karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaannya, sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa tidak, betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak. Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan ini, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan software apa hardware? Nek keadilan ki ora penting piro, sing penting ora ana sing dicurangi. Duite ming 20.000 gawe wong papat ora apa-apa.
Ya, sing penting orang sing dicurangi, orang sing ditindas, itu keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 orang makmur no, kudu 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjut kapan? Nek belum? Piye? Piye? Ngenteni Pak Manto. Kon mangan Jokowi maksudnya. Dimutilasi ngono piye ya. Kowe iki ya aneh caca iki ya. Oke ya. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan sholawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus Dur sering reriungan karo Pak Harto wong loro. Ning kono. Wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki? Terus anu Pak Harto kula niku anu truk-truk niku lho ndelok lu seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Piye le penak jamanku to gitu kan. Gitu. Terus Pak Harto tersipu-sipu napa nggih gitu. Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kalian jenengan gitu kan. Ning bener ora jamanku luwih penak bangane jaman saiki. Terus Pak jenenge Gus Dur ya mesti jawabnya ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto, wong biyen niku Soehartone ming setunggal sakniki meh kabeh. ya guyon ya rek ya. Guyon ning ya tenanan ya ta ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Poin ini ada pertanyaan. Poin wis kene iki wis kadung dadi negara. Ya, itu pun negara kesatuan, itu pun presidensial. Maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan. Ini kalau Anda mau demo, Anda mau melawan pemerintah, mau kritis, Anda hitung. Ini presidensial. Kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ini malah bingung. Misalnya kepolisian itu di bawah pemerintah apa di bawah negara? Bingung kalau presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara. Sebenarnya begitu. Apalagi TNI. TNI bukan bawaannya presiden. Nek ora presidensial, nek saiki lah KPK lembaga pemerintah tadi ini. Padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya, sama dengan MK, KY, termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara, tapi setor duitnya kan ke pemerintah sekarang. Jadi kira cetha bapak ibu iki sapa? Kudune bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Jadi duit saka kantor iki nang bapak sik lagi nang ibu. Iki ora saka kantor langsung nang ibu. Mergo bapak karo ibu dadi siji berarti wandu lanang wedok bareng. Kan gitu. Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang, tapi cah-cah nom mikir kuwi ya. Kalau suatu hari didandani entuk ora Indonesia? Entuk. Wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati padahal wis kok rubah ra karu-karuan undang dasare. Kuwi harga mati ora berarti. Wis protol-protol kok ngomong harga mati, gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri. Yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudu duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda, supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami, ngono ya. Oke, saiki lagu sik lah. Mesake kowe iki di Pak, ini satu aja di sini ya Pak ya. Ya lainnya monggo, iki monggo. Ayo, monggo. Ini satu aja, kita bareng-bareng sih Pak ya. Harus langsung iki. Pak iki Pak iki cakup pelukan iki
saya di mana aja mereka ada di depan saya, dan tujuannya ya panganan ini ya. Gitu. Enggak, ini nanti kalau tinggal sedikit mesti direbut sama mereka. Dengan doa, ya Allah jadikan aku Polres pada Kapolres suatu hari gitu. Oke, saiki aku njaluk Mbak Nia sama Mbak Yuli ya, cek ono suara sing halus ya. Monggo, saya pokoknya pengen ono suara wedok nyanyi lagune apa monggo. Aku ora nontokke, monggo Kiai Kanjeng berunding sama Mbak Nia Mbak Yuli.